Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini saya bersama teman kelompok saya akan memaparkan materi dari kelompok 1. Dan untuk anggota kelompoknya yang pertama yaitu Stephanie Esther dengan NIM 2914-19004 dan Muhammad Imam Halid Maudi dengan NIM 2914-19005. Nah, pada hari ini kami akan membahas materi tentang komunikasi massa, kebudayaan, dan literasi media. Di sini kami akan membahas tuntas tentang apa itu komunikasi massa, kebudayaan, dan literasi media. Nah, yang pertama, komunikasi massa atau komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, yang berisi informasi tentang cara kita memandang, memahami, dan membangun pandangan kita tentang realitas dan dunia. Komunikasi adalah dasar dari kebudayaan kita. Selanjutnya adalah budaya. Budaya adalah pembelajaran sosial yang diperoleh dari tradisi dan gaya hidup para anggota masyarakat, seperti terpola, cara berpikir, perasaan, dan cara bertindak. Selanjutnya ada 3 poin yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Yang pertama, bagaimana hubungan antara komunikasi dan kebudayaan. Yang kedua, apa hubungan antara komunikasi massa, kebudayaan, dan pengetahuan media. Yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan literasi media. Oke. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara komunikasi dan kebudayaan. Nah, budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Budaya memengaruhi komunikasi dan sebaliknya komunikasi memengaruhi budaya. Hubungan timbal balik antar komunikasi dan budaya penting untuk dipahami karena dengan budayalah orang-orang dapat belajar berkomunikasi. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, sebuah nilai-nilai budaya dan kepercayaan berasal dari cerita yang diceritakan. Cerita kita membantu dan mendefinisikan kenyataan, membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Cerita adalah sebuah sisi pengamatan tentang diri dan masyarakat. Hanon Herdit pada tahun 2007. Yang kedua, teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang membentuk perubahan ekonomi dan kebudayaan. Pengaruh teknologi sangat mempengaruhi seberapa besar kekuatan yang diberikan oleh orang dan budaya untuk digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Stephanie Esther, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas poin yang berikutnya yaitu tentang apa hubungan antara komunikasi massa, kebudayaan, dan pengetahuan media. Kebudayaan dan komunikasi tidak dapat terpisahkan. Kemampuan dan keahlian kita menjadi sangat penting dalam proses komunikasi massa. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, memberi dampak yang signifikan. Dengan menggunakan teknologi yang ada, itu dapat menguntungkan dan bisa juga sebaliknya, yaitu dapat merugikan. Dengan keahlian menggunakan teknologi secara menguntungkan itu merupakan tujuan utama dari literasi media. Dengan hadirnya literasi, aturan sosial dan budaya dan struktur kebutaan huruf mulai berubah. Manusia dapat menambah pengetahuan mereka dan mewariskan kepada generasi yang berikutnya.
Poin yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dari literasi media. Di sini, seperti yang kita lihat, terdapat 2 poin, yaitu poin yang pertama, literasi media adalah keterampilan yang kita dapat begitu saja, tetapi seperti semua keterampilan, hal ini dapat ditingkatkan. Mengonsumsi isi media sangat mudah. Tekan tombol dan Anda dapat melihat gambar di televisi atau musik di radio. Bila Anda memiliki cukup uang, Anda dapat melihat film di bioskop atau membeli majalah. Jika kita pertimbangkan betapa pentingnya media massa dalam menciptakan maupun mempertahankan suatu budaya yang menjadi sebuah keterampilan yang harus ditingkatkan. Dari presentasi kami, maka kami membuat kesimpulan bahwa bahwa komunikasi adalah suatu proses dari penciptaan berbagai makna budaya lahir dari kegiatan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Budaya lisan atau budaya buta huruf secara umum, semua komunikasi dilakukan secara tatap muka. Dan fakta ini membantu menetapkan budaya, strukturnya, dan operasinya. Seperti televisi saat ini yang dapat mempengaruhi kehidupan kita dengan berbagai cara, televisi memiliki dampak yang baik, namun juga sebaliknya, dapat membawa dampak yang buruk. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Halid. Nah, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Sedikit saya ingin mengulang tentang apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses dari berbagai makna atau budaya lahir dari kegiatan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua itu budaya lisan. Nah, budaya lisan atau budaya buta huruf ini secara umum semuanya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan fakta ini membantu menetapkan budaya dan struktur dan operasinya. Jadi itulah kesimpulan yang mungkin bisa saya jelaskan kembali kepada teman-teman semua yang mungkin menonton video ini. Semoga apa yang bermanfaat bisa diambil dari video dan juga penjelasan saya dan teman saya pada hari ini. Kurang serta lebihnya saya mohon maaf jika masih ada beberapa kata yang mungkin masih kurang susah dibaca atau dari penjelasan kami yang masih kurang, biarlah itu menjadi nilai evaluasi tersendiri bagi kami. Dan selanjutnya jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau masih penasaran tentang bagaimana atau apa tentang materi-materi yang kita telah sampaikan tadi, teman-teman bisa langsung saja bertanya di kolom komen di bawah. Kalau memang kami punya waktu lebih atau pengetahuan yang bisa kami bagi atau kami sampaikan, insya Allah kami akan sampaikan. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi sekali lagi saya dan teman saya mengucapkan pamit undur diri. Semoga apa yang kita telah ajarkan hari ini bisa sama-sama diterima dan bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Sekali lagi saya dan teman saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.